Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas mengenai usaha dan daya. Pertama, kita akan membahas mengenai usaha. Apa itu usaha? Usaha adalah sejumlah gaya yang bekerja pada suatu benda sehingga menyebabkan benda berpindah sepanjang garis lurus. Jadi, ketika kalian memberikan gaya kepada suatu benda, gaya yang kalian berikan itu baru akan dikatakan usaha jika benda yang kalian kenai gaya mengalami perpindahan tempat. Contohnya, ketika kalian mendorong lemari, maka kalian akan memberikan gaya dorong terhadap lemari. Namun, jika lemari yang kalian dorong tersebut tidak bergerak, maka gaya dorong yang kalian berikan itu bukan dinamakan usaha karena tidak ada perpindahan tempat. Ketika lemari yang kalian dorong berpindah tempat dari posisi awal, baru gaya dorong yang kalian berikan tersebut dinamakan dengan usaha. Usaha ini memiliki rumus yaitu W sama dengan F dikali S. Kemudian F sama dengan W dibagi S dan S sama dengan W dibagi F. Sama seperti sebelumnya, untuk lebih memudahkan menghafal rumus, kita bisa membuat segitiga kerajaan. Jadi W di atas, di bawahnya ada F dan S. Untuk mencari rumusnya tinggal ditutup bagian yang dicari. Misalnya mencari F berarti ditutup bagian F. Jadi rumusnya W dibagi S. Rumus W ini tidak hanya F dikali S, ada rumus yang lainnya yaitu W sama dengan M dikali G dikali H. Keterangannya W itu sama dengan usaha, satuannya J atau Joule. Ini singkatan Joule adalah J. F sama dengan gaya, satuan gaya adalah N atau Newton. S atau perpindahan atau jarak ini satuannya M atau meter. M adalah massa, satuannya kilogram. G adalah percepatan gravitasi, satuannya M per S pangkat 2. H ini perpindahan atau ketinggian, satuannya M atau meter. Kita akan memasuki contoh soal. Contoh soal yang pertama, Rina mendorong meja dengan gaya 50 Newton. Ditulis dulu berarti diketahui F sama dengan 50 Newton. Hitunglah usaha yang dilakukan Rina, berarti yang ditanya adalah usaha atau W. Sekarang kita jawab. W, rumus nomor 3, sebuah balok berada pada lantai licin dan ditarik oleh gaya F sama dengan 40 Newton. Berarti diketahui F sama dengan 40 Newton. Jika usaha yang dilakukan gaya kepada balok adalah 200 Joule, hitunglah besar perpindahan balok. Berarti gaya diberi usaha W sama dengan 200 Joule. Yang ditanya adalah perpindahan balok atau S. Rumus S sama dengan W dibagi F. Masukkan angkanya 200 dibagi 40. Dapat 5. Jadi perpindahannya adalah 5 meter. Untuk soal nomor 4, usaha yang diperlukan untuk memindahkan sebuah benda sejauh 10 meter, berarti S-nya 10 meter sebesar 40 Joule. Berarti usahanya 40 Joule. Tentukan besar gaya yang harus diberikan kepada benda, berarti yang ditanya adalah F. Sekarang kita jawab rumus F adalah W dibagi S. W-nya 40 dibagi S 10. Jadi nilainya adalah 4. Bukan angkanya, kita lihat terlebih dahulu satuannya sudah sesuai atau belum. M satuannya di sini adalah gram, sedangkan satuan M itu adalah kilogram. Berarti harus kita ubah dari gram diubah ke kilogram. Dari gram ke kilogram itu 1000. Jadi 1000 gram sama dengan 1 kilo. Nah, dari gram ke kilogram berarti dibagi 1000. 3000 dibagi
1000. Dapatnya 3 kilogram. Nah, sekarang hanya 50 cm, sedangkan satuan H adalah meter, berarti kita ubah. Sentimeter ke meter itu naik 2 tangga, berarti naik itu dibagi. Karena setiap satu tangga dapat 1 nol, dan dia naik 2 tangga, berarti dapat 2 nol. 2 nol adalah 100. 50 dibagi 100 dapat 0,5 meter. Nah, sekarang baru kita masukkan M dikali G kali H. M-nya sekarang adalah 3 kilo dikali H-nya, G-nya 10 kali H 0,5. Sekarang 3 kali 10, 30 kali 0,5 dapat 15 Joule. Kita akan membahas mengenai daya. Apa itu daya? Daya adalah laju energi yang dihantarkan selama melakukan usaha dalam periode waktu tertentu. Sama dengan usaha, untuk mencari daya kita juga memiliki rumus, yaitu P sama dengan W dibagi T. Nah, ini sama seperti sebelumnya, kita bisa membuat segitiga kerajaan. Untuk keterangan, W itu tetap usaha, satuannya J atau Joule. Nah, P ini adalah daya, satuannya watt atau joule per sekon. T ini adalah waktu, satuannya sekon. Kita akan masuk ke contoh soal. Kita akan membahas mengenai contoh soal daya. Untuk soal yang pertama, seseorang memindahkan benda dari lantai yang bermassa 60 kg melalui tangga yang tingginya 15 meter, berarti diketahui M sama dengan 60 kg, H sama dengan 15 meter. Dalam waktu 2 menit, berarti T-nya 2 menit. Jika gravitasi 10 meter per sekon pangkat 2, maka daya yang dikeluarkan orang tersebut adalah G-nya 10 M per S pangkat 2. Yang ditanya adalah daya. Apa rumus daya? Daya rumusnya adalah W dibagi T. Karena di sini tidak ada W dan T, berarti W-nya harus kita cari terlebih dahulu. W itu M kali G kali H. Nah, sekarang kita masukkan. Ini kita lihat dulu satuannya. M satuannya 60 kg, berarti sudah sesuai kilogram. H satuannya meter, berarti sudah sesuai. T satuannya 2 menit. 2 menit kita ubah jadi sekon. 1 menit itu 60 sekon atau detik. Nah, 2 menit tinggal kita kali 2 kali 60 dapat 120 sekon. Nah, sekarang kita masukkan nilainya. M 60 dikali G 10 kali H-nya 15, dapatnya 60 kali 10 dapat 600. 600 kali 15 dapatnya 9000. Nah, kita masukkan ke sini W dibagi T sama dengan W-nya adalah 9000. 9000, T-nya adalah 120. Tinggal kita bagi. Kita akan membahas mengenai daya. Apa itu daya? Daya adalah laju energi yang dihantarkan selama melakukan usaha dalam periode waktu tertentu. Sama dengan usaha, untuk mencari daya kita juga memiliki rumus, yaitu P sama dengan W dibagi T. Nah, ini sama seperti sebelumnya, kita bisa membuat segitiga kerajaan. Untuk keterangan, W itu tetap usaha, satuannya J atau Joule. Nah, P ini adalah daya, satuannya watt atau joule per sekon. T ini adalah waktu, satuannya sekon. Kita akan masuk ke contoh soal. Bukan angkanya, kita lihat terlebih dahulu satuannya sudah sesuai atau belum. M satuannya di sini adalah gram, sedangkan satuan M itu adalah
gram, berarti harus kita ubah dari gram diubah ke kilogram. Dari gram ke kilogram itu 1000, jadi 1000 gram sama dengan 1 kilo. Nah, dari gram ke kilogram berarti dibagi 1000. 3000 dibagi 1000. Dapatnya 3 kilogram. Nah, sekarang hanya 50 cm, sedangkan satuan H adalah meter, berarti kita ubah. Sentimeter ke meter itu naik 2 tangga, berarti naik itu dibagi. Karena setiap satu tangga dapat 1 nol, dan dia naik 2 tangga, berarti dapat 2 nol. 2 nol adalah 100. 50 dibagi 100 dapat 0,5 meter. Nah, sekarang baru kita masukkan M dikali G kali H. M-nya sekarang adalah 3 kilo dikali H-nya, G-nya 10 kali H 0,5. Sekarang 3 kali 10, 30 kali 0,5 dapat 15 Joule. Kita akan membahas mengenai daya. Apa itu daya? Daya adalah laju energi yang dihantarkan selama melakukan usaha dalam periode waktu tertentu. Sama dengan usaha, untuk mencari daya kita juga memiliki rumus, yaitu P sama dengan W dibagi T. Nah, ini sama seperti sebelumnya, kita bisa membuat segitiga kerajaan. Untuk keterangan, W itu tetap usaha, satuannya J atau Joule. Nah, P ini adalah daya, satuannya watt atau joule per sekon. T ini adalah waktu, satuannya sekon. Kita akan masuk ke contoh soal. Soal nomor 2, dalam 2 menit sebuah lampu menggunakan energi listrik sebanyak 3 kJ. Kita tulis dalam 2 menit berarti T sama dengan 2 menit. Menggunakan energi listrik sebanyak 3 kJ, berarti W-nya, W sama dengan 3 kJ. Yang ditanya adalah tentukan daya lampu tersebut, berarti ditanya P. Kita akan membahas mengenai contoh soal daya. Untuk soal yang pertama, seseorang memindahkan benda dari lantai yang bermassa 60 kg melalui tangga yang tingginya 15 meter, berarti diketahui M sama dengan 60 kg, H sama dengan 15 meter. Dalam waktu 2 menit, berarti T-nya 2 menit. Jika gravitasi 10 meter per sekon pangkat 2, maka daya yang dikeluarkan orang tersebut adalah G-nya 10 M per S pangkat 2. Yang ditanya adalah daya. Apa rumus daya? Daya rumusnya adalah W dibagi T. Karena di sini tidak ada W dan T, berarti W-nya harus kita cari terlebih dahulu. W itu M kali G kali H. Nah, sekarang kita masukkan. Ini kita lihat dulu satuannya. M satuannya 60 kg, berarti sudah sesuai kilogram. H satuannya meter, berarti sudah sesuai. T satuannya 2 menit. 2 menit kita ubah jadi sekon. 1 menit itu 60 sekon atau detik. Nah, 2 menit tinggal kita kali 2 kali 60 dapat 120 sekon. Nah, sekarang kita masukkan nilainya. M 60 dikali G 10 kali H-nya 15, dapatnya 60 kali 10 dapat 600. 600 kali 15 dapatnya 9000.
Nah, kita masukkan ke sini W dibagi T sama dengan W-nya adalah 9.000. 9.000, T-nya adalah 120. Tinggal kita bagi. Dibagi 120 dapat 75 Joule per sekon. Soal nomor 2, dalam 2 menit sebuah lampu menggunakan energi listrik sebanyak 3 kJ. Kita tulis dalam 2 menit berarti T sama dengan 2 menit. Menggunakan energi listrik sebanyak 3 kJ berarti W-nya W sama dengan 3 kJ. Yang ditanya adalah tentukan daya lampu tersebut. Berarti ditanya P. Sekarang kita masukkan rumus. P sama dengan W dibagi T. Sebelumnya kita cek dulu satuan. T satuannya menit. Ternyata tidak sesuai, satuannya harus detik atau sekon. Jadi harus kita ubah. Dari menit ke sekon atau detik. 1 menit adalah 60 sekon. Jadi tinggal kita kali 2 kali 60, dapatnya 120 sekon. W, satuan W adalah Joule, sedangkan di sini adalah kJ atau kilojoule. Jadi harus kita ubah ke Joule. 1 kilojoule itu adalah 1000 Joule, berarti tinggal kita kali 3 kali 1000, dapatnya 3000. Sekarang kita cari P sama dengan W dibagi T. W-nya adalah 3000 dibagi 120. 3000 dibagi 120 dapat 25. Jadi jawabannya 25 watt. Pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.